Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan hasil pengerjaan tugas saya sebagai hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi pada semester ke-6 saya ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Hendri Fandi Yodana dengan NIM 20117 125. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Manajemen Rekayasa Fakultas Teknik Industri dan Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan 3 topik yang akan kita bahas. Untuk topik pertama yaitu bagaimana cara menambang batu bara. Yang kedua, jelaskan dampak pemanasan global terhadap cuaca. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan energi pada transportasi di masa COVID-19 dan penggunaan energi ketika sebelum dan pasca COVID-19 ini terjadi. Baik, kita langsung saja untuk poin pertama yaitu bagaimana cara menambang batu bara. Dalam melakukan penambangan batu bara diklasifikasikan beberapa tahapan yang secara urut, di mana urutan ini tidak boleh dilewatkan satu hal karena akan mempengaruhi hasil proses akhirnya. Baik, untuk yang poin pertama yaitu melakukan penyelidikan terkait keadaan geologi dan indikasi mineralisasi yang terkandung pada daerah tersebut. Yang kedua yaitu eksploitasi terkait informasi secara terperinci. Informasi ini dapat berupa dimensi sebaran mineralisasi, kualitas mineral yang akan digali, sumber daya tekstur bahan galian, kemudian informasi terperinci lingkungan sosial dan hidup. Lanjut ke poin 3 yaitu melakukan analisa dan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dilakukan penambangan. Apakah daerah tersebut layak dan kandungan mineral yang digali merupakan mineral yang baik atau bukan. Kemudian yang poin keempat yaitu melakukan konstruksi fasilitas operasi. Fasilitas operasi di sini dapat berupa pembebasan lahan, jalan tambang, pengadaan pemasangan alat komunikasi, dan pengadaan tenaga kerja. Kemudian lanjut ke poin 5 yaitu pembersihan lahan atau biasa disebut dengan land clearing. Lanjut ke poin 6 yaitu melakukan pengupasan tanah pucuk atau biasa disebut dengan topsoil. Ini dilakukan untuk menjaga kandungan tanah agar tidak rusak sehingga masih mempunyai unsur hara dan dapat ditanami kembali tanaman pada kegiatan reklamasi setelah melakukan penggalian. Kemudian poin ketujuh yaitu melakukan pengupasan tanah penutup atau biasa disebut stripping overburden. Ini dilakukan apabila sifat tanah lunak, maka akan dilakukan penggalian bebas. Sedangkan sifat tanah keras, maka dilakukan pembongkaran dengan melakukan peledakan. Kemudian barulah dilakukan penggalian terhadap area tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu melakukan penimbunan tanah tertutup atau overburden removal. Yang dimaksud adalah memindahkan material bongkaran dari alat gali yaitu ekskavator, backhoe atau shovel dari point loading ke tempat penumpukan atau pembuangan yang sudah ditentukan atau biasa disebut dengan disposal. Kemudian langkah ke-9 yaitu coal cleaning, merupakan kegiatan untuk memberikan pembersihan atas zat pengotor dari permukaan batu bara berupa material sisa tanah penutup yang tertinggal beserta zat lain yang berupa pengendapan. Pengendapan ini dapat berupa seperti air permukaan, air hujan, ataupun longsoran. Kemudian lanjut ke langkah ke-10 yaitu penambangan batu bara atau biasa disebut dengan coal getting. Yang dimaksud adalah pengambilan batu bara dari pembersihan atau cleaning sampai pengisian atau loading batu bara ke alat angkut ke penampungan atau stockpile. Langkah ke-11 yaitu melakukan pengangkutan batu bara ke coal hauling. Kegiatan ini yang dimaksud yaitu pengangkutan coal hauling dari pit menuju ke stockpile atau unit pengolahan. Kemudian langkah yang ke-12 yaitu room stock atau run of mine stock. Pada room stock ini dibagi menjadi dua bagian.
untuk bagian pertama yaitu stocking di room tambang, yang merupakan tempat rehandling batu bara dari pit untuk kemudian diangkat ke coal flushing dengan truck hauling. Kemudian yang kedua yaitu stocking di room produksi kelanis, yaitu stok cadangan untuk menjaga kontinuitas proses produksi atau crushing dan mengantisipasi adanya gangguan proses hauling batu bara dari tambang. Nah, di sini dibagi menjadi dua jenis. Untuk jenis room pertama yaitu untuk menjaga stabilitas suplai batu bara dalam proses produksinya atau crusher pada rate yang maksimum. Kemudian room kedua yaitu sebagai dead stockpile dan mengantisipasi problem proses hauling dari tambang. Pada langkah ke-13 yaitu crushing atau proses pemecahan batu bara dari ukuran besar menjadi ukuran kecil-kecil. Kemudian selanjutnya yaitu stockpile. Stockpile merupakan sebagai penyangga antara pengiriman dan proses stok strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, sebagai tambang untuk homogenisasi untuk persiapan batu bara dengan kualitas yang disyaratkan. Dalam prosesnya dibagi menjadi dua tipe, yaitu blending, cara untuk memperoleh produk akhir dari dua atau lebih tipe batu bara. Kemudian mixing, yaitu mengalokasikan salah satu batu bara yang dapat diidentifikasi yang juga tercampur dalam kuantitas kecil dari hasil pencampuran. Lanjut ke langkah 15 yaitu preparasi. Ini yaitu proses pemisahan batu bara menjadi batu bara bersih yang meliputi batu bara mentah ditampung pada stockpile atau stockyard. Selanjutnya pengurusan atau penghancuran, kemudian penetapan ukuran, selanjutnya penyortiran, dilanjutkan lagi penanganan produk, dan pada tahap akhirnya yaitu pengangkutan. Kemudian poin ke-16 yaitu coal berging, yang merupakan aktivitas pemindahan batu bara dari stockpile ke berg atau tongkang menggunakan berg loader conveyor atau dapat menggunakan alat angkut dump truck. Kemudian langkah selanjutnya yang terakhir yaitu transshipment, yang merupakan proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang ke kapal besar atau biasa disebut dengan mother vessel. Nah, untuk pembahasan pada poin nomor 1 ini didapatkan dari 3 referensi, yaitu yang paling pertama dalam sebuah web dinama disebutkan pada docplayer.info proses penampungan batu bara yang diakses pada tanggal 16 April 2020. Kemudian yang referensi kedua yaitu pada akademia.edu dengan judul penampungan batu bara yang diakses pada 16 April 2020. Selanjutnya pada topik pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan dampak pemanasan global terhadap cuaca. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak pemanasan global memiliki efek luar biasa dalam kehidupan manusia yang mencakup wilayah luas di permukaan bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer seiring semakin bertambahnya aktivitas manusia. Pemanasan global sendiri mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata pada permukaan bumi. Dampak diantaranya yaitu perubahan cuaca yang semakin tidak menentu, yang berakibat pada sulitnya memprediksi cuaca yang akan terjadi pada waktu mendatang, dan perubahan cuaca itu sendiri pun semakin ekstrim dari waktu ke waktu, sehingga perubahan cuaca yang ekstrim ini sangat berdampak langsung di berbagai sektor aktivitas manusia. Daripada itu, pada saat ini suhu udara yang dirasakan semakin panas, meskipun pada saat cuaca tidak cerah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta kemungkinan terjadinya angin badai semakin meningkat pula, berdasarkan jurnal RI pada tahun 2007. Selain itu pula terdapat intensitas setiap musim berbeda-beda, misalnya seperti rentan waktu antara musim kemarau dan hujan di Indonesia mengalami perubahan yang besar, yang berakibat pula tidak beraturannya musim dari tahun ke tahun, dan terkadang merasakan anomali alam bahwasannya ketika terjadi hujan turun pada umumnya akan merasakan hawa sejuk, namun hal ini terjadi sebaliknya. Ada pula dampak lain dari perubahan cuaca ekstrim ini, diantaranya terjadinya gelombang panas, kekeringan dengan dampak terburuknya mengalami kebakaran,
banjir ini dapat terus meningkat dan temperatur semakin meningkat akan mempengaruhi gletser dan puncak es akan meleleh lebih luas lagi. Berdasarkan jurnal KS pada tahun 2007. Dan hasil ini didasarkan pada penelitian seorang ilmuwan yang melakukan penelitian di gletser, tepatnya di Pulau Greenland, yang menjadi lebih singkat dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Sehingga dapat digarisbawahi dampak dari global warming terhadap cuaca sendiri diantaranya yaitu perubahan cuaca tidak menentu dan ekstrim, intensitas setiap musimnya berbeda, sering terjadinya angin badai, gelombang panas, kekeringan dengan dampak terburuk kebakaran, potensi banjir yang semakin meningkat, kemudian melalainya gletser dan es puncak semakin cepat dibandingkan dekade lalu. Referensi ini didapatkan dari Hidayati Ratna tahun 2007 dengan judul Pengaruh Pemanasan Global atau Global Warming terhadap Lingkungan dan Kesehatan Kedokteran Syiah Kuala Volume 7 nomor 1 April 2007. Selanjutnya itu Jurnal Keman Sujayadi tahun 2007 dengan judul Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian terdapat pula dalam sebuah web yaitu pada web bulelengkap.go.id dengan judul Dampak Pemanasan Global bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan yang diakses pada 16 April 2020. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu topik yang terakhir, yaitu menjelaskan penggunaan energi pada transportasi di masa COVID-19 dan penggunaan energi ketika sebelum dan pasca COVID-19. Menurut pendapat saya, penggunaan energi pada masa pandemi COVID-19 ini pada sektor transportasi semakin menurun. Sebab untuk penanganannya dibutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat di berbagai sektor aktivitas manusia. Karena penularan virus COVID-19 ini sangat cepat, karena seseorang dapat dengan mudahnya tertular melalui kontak fisik pada jarak dekat, memegang mulut dan hidung setelah menyentuh barang yang mungkin pernah dipegang oleh penderita, dan tidak sengaja menghirup percikan ludah, batuk, maupun bersin dari penderita juga. Nah, dengan hal ini seluruh masyarakat diimbau untuk melakukan segala aktivitas dari rumah yang pada akhirnya berdampak pada penggunaan transportasi yang menurun, dan penggunaan bahan bakar ikut menurun pula. Untuk beberapa daerah pun dijumpai sangat sedikit, bahkan tidak ada yang memakai kendaraan sama sekali, karena efek dari diberlakukannya PSBB, lockdown, maupun social distancing yang diharapkan dapat memutus rantai persebaran dari COVID-19 dengan kurun waktu sedini mungkin. Untuk saat ini, metode yang tepat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini merupakan implementasi dari social distancing yang membatasi pergaulan sosial dalam jangka waktu sementara secara meluas. Pada waktu beberapa hari kemarin, pemerintah juga mengeluarkan keputusan diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah yang mengajukan dengan terdampak COVID-19 tertinggi. Sehingga dari hal ini, penggunaan transportasi baik pribadi maupun umum akan mengalami penurunan secara drastis karena pemindahan segala aktivitas yang dilakukan di rumah, sehingga tidak menutup kemungkinan penggunaan bahan bakar akan mengalami penurunan penggunaan pula secara signifikan. Di lain sisi, hal ini dapat mengurangi konsumsi BBM secara masif dalam waktu tertentu hingga pemutusan rantai persebaran COVID-19 di Indonesia teratasi. Namun apabila dibandingkan dengan penggunaan transportasi ketika sebelum dan pasca pandemi COVID-19, sangat besar sekali perbandingannya. Pada waktu sebelum COVID-19 mewabah di Indonesia, penggunaan transportasinya sendiri sangat tinggi, sehingga pada daerah industri yang menggunakan kendaraan pengangkutan besar sangat dijumpai dalam volume yang banyak. Di lain sisi, dari tahun ke tahun aktivitas manusia sendiri semakin bertambah, dan taraf kehidupannya tiap individu pun ikut meningkat pula, sehingga mendukung manusia itu sendiri untuk membeli kendaraan lebih dari satu, yang berakibat penggunaan bahan bakar semakin meningkat pula. Tidak menampik keadaan lapangan sebelumnya, penggunaan kendaraan semakin banyak dan bervariasi sehingga kemacetan hampir terjadi di mana-mana. Diiringi semakin meningkatnya penggunaan konsumsi bahan bakar
dan semakin bertambah. Sedangkan pada saat ini, yaitu ketika COVID-19 ini mewabah, penggunaan transportasi kendaraan baik umum maupun pribadi sangat berkurang drastis pemakaiannya. Hal ini didasari karena penerapan PSBB dan lockdown pada beberapa daerah yang terjangkit dan penerapan social distancing untuk sementara waktu. Sehingga untuk sementara ini dapat menghemat penggunaan bakar dengan signifikan. Nah, terkait COVID-19 ini, mari kita lakukan segala aktivitas di rumah. Dan saya cukupkan pembahasan dari topik yang saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata dan penyampaian. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.